Berita dari Tanah Suci kembali hadir ke tengah Anda setelah 1 bulan libur. Berikut ini kami hadirkan beberapa perayaan di Tanah Suci selama bulan Agustus yang lalu. Pada tanggal 6 Agustus, Kustodi merayakan Hari Raya Transfigurasi di Gunung Tabor. Gunung Tabor terletak di wilayah Galilea dengan tinggi 588 meter dari permukaan laut. Di puncak gunung terdapat Basilika Transfigurasi. Dalam sejarah bangsa Israel, Tabor mempunyai arti penting secara politik dan religius. Pada masa perang, tempat ini dipakai sebagai tempat pelarian para penduduk sekitar. Bagi para peziarah Kristiani, Gunung Tabor sangat istimewa karena dipercaya sebagai tempat terjadinya peristiwa transfigurasi. Disinilah para Fransiskan Kustodi Tanah Suci mengadakan perayaan transfigurasi. Perayaan dipimpin oleh Romo Dobromir Jastal, wakil kustos Tanah Suci. Hadir dalam perayaan ini Romo Ricardo Bustos, Guardian Gunung Tabor, Romo Bruno Variano, Guardian Nazaret, serta para saudara Fransiskan dari wilayah Galilea. Tradisi mempercayai bahwa kisah dalam Injil Markus terjadi di sini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan perarakan menuju kapel bergaya Bizantin yang mengenangkan ayat Injil. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Keindahan akan menyelamatkan dunia. Pada tanggal 11 Agustus, gereja merayakan pesta Santa Clara. Di Yerusalem, perayaan Ekaristi diadakan di Biara Klaris dan dipimpin oleh Monsignor Giacinto Marcuzzo, wakil uskup Patriarkat Latin Yerusalem, bersama para Fransiskan dan perwakilan komunitas religius. Saat ini ada 8 suster Klaris di Yerusalem. Mereka berasal dari Italia, Perancis, Rwanda, dan Argentina. Komunitas internasional ini menunjukkan kekayaan mereka dalam hal doa dan kebangsaan. Homili Monsignor Marcuzzo bertajuk "Keindahan akan menyelamatkan dunia." Ogni volta che celebriamo la festa di un grande santo, setiap kali kita merayakan pesta orang kudus, seorang jawara kekudusan, kita ingat kalimat Dostoyevsky, "Keindahan akan menyelamatkan dunia." Keindahan yang mana? Keindahan yang bukan hanya fisik atau pemandangan, atau seseorang, atau pemikiran, tetapi terutama keindahan dari kekudusan dan cinta kasih. Seperti dikatakan Santo Agustinus, keindahan yang membawa kepada Sang Maha Indah, inilah yang akan menyelamatkan dunia dan manusia. Ed è questo che salverà il mondo e l'uomo. Vorrei condividere la gioia di questa grande festa. Saya ingin membagikan kebahagiaan dalam perayaan Santa Clara dari Assisi dan perayaan keindahan yang menyelamatkan dunia, seperti kata Bapak Uskup dalam khotbahnya. Keindahan yang menyelamatkan dunia berwajah Santa Clara.
kecantikan Santa Clara dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Keindahan yang tak pernah menua, selalu muda, selalu benar, karena ia memberi hidupnya kepada Tuhan seluruhnya. Totalmente al Signore. Di Yerusalem juga di seluruh tanah suci dirayakan peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga. Minggu 15 Agustus, Romo Francesco Paton, kustos tanah suci, memimpin perayaan Ekaristi bersama para Fransiskan serta kaum religius dari sekitar Yerusalem. Ketika kita merenungkan peristiwa perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, kita merenungkan bahwa Maria turut berperan dalam kisah penciptaan yang baru yang hadir melalui putranya Yesus dan kebangkitannya, kata Romo Kustos dalam homilinya. Perayaan ini menjadi pesan bagi kita, terutama pada masa ini, ketika kita punya banyak kecemasan akan kematian, penyakit, kesusahan. Inilah perayaan yang mengingatkan kita akan Paskah Kristus yang kemudian dialami oleh Maria ibunya dan akan dialami pula oleh kita semua. Pada akhir ibadat sore, para saudara Fransiskan berarak menuju gereja di mana terdapat makam Maria. Di gereja ini para Fransiskan disambut oleh gereja Ortodoks Yunani dan Armenia, sebagaimana diatur dalam status quo tentang penggunaan tempat-tempat suci. Terima kasih kepada para saudara Fransiskan kustodi tanah suci serta umat beriman di Yerusalem yang memenuhi nubuat Bunda Maria. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sejak tahun 450, tempat ini dipercaya sebagai makam Bunda Maria. Pada tanggal 1 November 1950, Paus Pius ke-12 memproklamasikan ajaran iman Bunda Maria diangkat ke surga.